Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di video kali ini. Nah, di video yang saya buat kali ini, saya akan membawakan suatu presentasi tugas yang diberikan oleh mentor saya dalam membuat suatu website e-commerce. Nah, teman-teman semuanya, daripada kita berlama-lama ya. Tapi mungkin sebelum itu kita bisa perkenalan terlebih dahulu nih. Mungkin ada beberapa yang sudah kenal, ada beberapa yang belum. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Setiawan, saya berasal dari Bantul, Yogyakarta, dan sekarang saya belajar atau menempuh pendidikan di Pondok IT Yogyakarta. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung lanjut ke presentasinya. Ya, bismillah. Website e-commerce slide. Nah, gambaran umum tentang website saya yaitu e-commerce Lite dan teknologinya. Nah, e-commerce Lite adalah suatu platform modern ya yang kita tahu sekarang nih banyak sekali website-website atau mungkin e-commerce dan banyak hal lain yang bertebaran di sosial media. Jadi sekarang sosial media tidak hanya digunakan untuk berbagi informasi saja, namun juga bisa untuk berbelanja online atau memesan sesuatu. Bahkan kita bisa menukarkan uang atau menukarkan barang dan lain sebagainya hanya dengan teknologi saja. Nah, dengan e-commerce Lite adalah platform berbasis React, TypeScript, dan Tailwind CSS yang dirancang untuk memberikan pengalaman belanja online yang responsif dan lengkap. Nah, kurang lebih sama seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Namun, model kecilnya atau mungkin kita bisa menyebutnya masih kerangka awalnya. Maka dari itu saya menamakan websitenya sebagai e-commerce Lite, yaitu bentuk kecil dari e-commerce yang besar di luar sana. Nah, fitur utama dalam website e-commerce Lite yang saya buat ini yaitu seperti katalog produk, sistem login role, dashboard admin, dan lain-lain sebagainya. Nah, aplikasi ini juga memastikan pengguna mendapatkan akses mudah dan pengalaman yang memuaskan saat berbelanja. Nah, juga relevansi edukasi yaitu memahami penggunaan teknologi modern ini penting untuk pengembangan web dan menyediakan keterampilan yang relevan dalam industri e-commerce yang terus berkembang. Nah, lalu apa sih keunggulan e-commerce Lite ini dari yang lain? Nah, e-commerce Lite berdasarkan kemudahannya, pemilihan e-commerce Lite berdasarkan kemudahan penggunaan dan kinerjanya. Nah, teman-teman semua, mungkin banyak di luar sana e-commerce besar yang sudah bersaing di antar kota atau mungkin mancanegara. Nah, itu mungkin beberapa ada yang kesulitan atau beberapa menemukan kendala saat mereka ingin mencari barang atau memesan dan lain sebagainya. Nah, di e-commerce Lite ini karena kita masih bermodalkan kecil atau mungkin masih berbentuk website kecil, nah, kita menawarkan kemudahan penggunaan serta kinerja yang cepat. Jadi kita tidak perlu memuat banyak data, kita tidak perlu banyak loading di sana sini. Kita bisa langsung memunculkan datanya secara real time. Nah, React, TypeScript, dan Tailwind CSS juga memberikan alat yang kuat untuk membangun aplikasi e-commerce yang responsif dan modern yang memenuhi kebutuhan pengguna saat ini. Nah, fitur utama e-commerce Lite ini kurang lebih yang pertama adalah katalog produk, lalu sistem autentikasi, keranjang belanja, lalu ada checkout yang aman, dashboard admin, serta ada dark mode atau ganti tema dari gelap, terang, terang ke gelap. Nah, fitur teknis e-commerce Lite ini yaitu TypeScript dan manajemen state. Nah, TypeScript sendiri adalah suatu kode dalam banyak bahasa ya, kita tahu. Salah satu cabang dari React. Nah, TypeScript menawarkan next lanjutan dari
React.js. Mungkin kita sudah mengenal JavaScript sebelumnya. Nah, kalau di JavaScript mungkin ada beberapa hal atau beberapa kode yang tetap bisa lolos walaupun dia error. Namun di TypeScript dia menekankan ke keamanan dari setiap kodenya. Nah, apabila ada kode yang error, walaupun itu hanya huruf atau camel case, besar kecil huruf, itu sudah termasuk error yang parah. Jadi kita harus menemukannya dan menyelaraskannya. Nah, lalu ada state management. Nah, mungkin banyak yang masih awam tentang apa itu state management. Nah, state management itu seakan-akan kita mempunyai suatu kardus. Di kardusnya kita mempunyai banyak barang yang sama. Kita ambil contoh mungkin buku ya. Nah, di dalamnya ada banyak buku. Dan buku ini semuanya sama. Nah, kita ingin menggunakan buku ini untuk pembelajaran. Maka dari itu kita bisa membagikannya ke murid-murid agar semua murid bisa mendapatkan buku yang sama dan isi yang sama. Nah, itulah state management. Kita menggunakan satu state yang kita bisa manage atau kita bisa atur dia untuk bisa digunakan ke berbagai komponen-komponen yang lain. Nah, dan fitur teknis yang lain adalah integrasi API dan error boundaries atau penanganan error. Nah, di website yang saya buat, saya juga menggunakan API yang diberi oleh mentor saya, serta membuat cara penanganan kesalahan atau pengalaman pengguna yang error saat menjalankan suatu website. Nah, juga struktur halaman. Saya memiliki beberapa halaman di dalam website saya yang kurang lebih isinya ada home page atau beranda, lalu ada product page yang menampilkan produk-produk, lalu ada dashboard yang khusus untuk admin, lalu ada authentication page atau login page, ada checkout modal juga, serta beberapa page yang lain. Nah, selanjutnya adalah performa yang optimal. Nah, dalam website yang saya buat ini, saya menekankan performa yang optimal untuk digunakan secara cepat dan mudah. Nah, maka dari itu saya menggunakan beberapa cara agar kode dan website yang saya buat bisa memungkinkan performa dengan sangat baik. Dan beberapa cara itu yaitu kode splitting atau pembagian berbagai macam kode agar kita bisa mengetahui bahwa ternyata komponen ini untuk ini dan komponen yang itu untuk yang itu. Kita tidak bisa menggabungkan semuanya ke dalam satu baris kode yang sangat panjang sehingga kita pusing untuk mencari baris kode yang akan kita ganti. Nah, lalu optimasi gambar. Nah, kita mungkin beberapa user mempunyai masalah terhadap e-commerce yang mereka minati ya. Mungkin e-commerce A dia bisa dia bisa dibuka di PC, tetapi tidak bisa dibuka di HP. Nah, ada juga e-commerce G yang dia bisa dibuka di tablet, tapi dia tidak bisa dibuka di HP. Nah, dan lain sebagainya. Namun, dalam website yang saya buat ini, kita bisa menggunakannya di PC, laptop, tablet, bahkan di HP sekalipun. Nah, yang terakhir ada bundle optimization. Nah, apa sih bundle optimization ini? Nah, bundle optimization ini seakan-akan kita membungkus suatu barang agar barang itu jelas. Misalkan kita ingin membuang suatu sampah nih, kita tidak bisa membuang langsung semua satu tong sampah ke pembuangan akhir. Kita perlu memilahkannya, mana yang plastik, mana yang kertas, mana yang organik dan anorganik. Nah, disitulah letak manajemen dari setiap file-filenya. Nah, pengalaman pengguna yang luar biasa dan aksesibilitas. Nah, agar user ataupun pengguna bisa mendapatkan pengalaman atau performa yang sangat bagus, yang sangat baik. Nah, kami juga menyediakan navigasi yang intuitif yang memudahkan pengguna menemukan informasi dengan cepat dan berpindah page dengan sangat mudah. Nah, aksesibilitas tinggi juga, yaitu desain responsif untuk semua pengguna dan perangkat dimanapun kita berada. Nah,
untuk terakhir kali, sebelum kita penutup, izinkan saya untuk memperlihatkan atau menjelaskan beberapa komponen yang saya miliki di website saya. Nah, bisa terlihat seperti yang terlihat di sini. Oke, terlihat. Nah, ini adalah website yang saya buat. Oke, kita mulai dari beranda dulu. Nah, di beranda kita mempunyai suatu slogan, yaitu Premium Shopping Experience, yaitu kita menawarkan pengalaman belanja yang sangat eksklusif, sangat premium. Nah, kenapa sih pelanggan atau pengguna harus memilih kita? Karena kita fast delivery, kita mempunyai pengiriman yang cepat, lalu quality assured, kita mempunyai kualitas yang terjamin, lalu secure shopping, kita mempunyai pengaman dalam berbelanja. Maka dari itu data tidak akan bocor ke pihak ketiga. Lalu kita mempunyai 24/7 support, yang artinya mau itu jam berapapun dan kapanpun kita tetap support kepada setiap pengguna yang ingin berbelanja ataupun ingin bertanya. Nah, kita mempunyai 10.000 lebih customer yang telah bangga dan telah bahagia dengan berbelanja di website kita. 5.000 produk yang telah tersedia, 99 certification atau gembiraan rata-rata, dan 24/7 customer support yang selalu sedia untuk pelanggan bisa bertanya atau berkonsultasi. Nah, di bagian produk juga kita mempunyai search bar. Jika kita ingin mencari suatu barang, misal kita ingin baju kasual, kita tinggal tulis kasual. Nah, kita dapat di sini baju kasual, ada jaket kasual, juga kaos. Lalu kita punya kategori. Nah, di sini ada beberapa kategori, yaitu baju untuk pria, lalu aksesoris, lalu elektronik, dan baju untuk wanita. Lalu di sort juga kita bisa mensortir lewat, pertama ada huruf dari A sampai Z, lalu dari harga murah ke mahal, mahal ke murah, hingga dari rating tertinggi sampai rating terendah. Nah, di sini juga kita bisa melihat kita ingin membeli produk apa, kita bisa langsung melihat detailnya. Apa detail yang ditawarkan? Apa produk ini? Berapa ratingnya? Lalu apa sih berapa yang setelah melihat, berapa yang telah membeli, dan berapa harganya? Kita bisa melihat semuanya di sini. Nah, lanjut ke about, yaitu tentang kita. Nah, di sini kita menjelaskan tentang bagaimana kita pertama kali berdiri, lalu apa sih misi kita, dan kita disambut oleh dua founders kita, yaitu Alex Johnson dan Sarah Chen, selaku CEO dan co-founder, serta kita juga menekankan tentang keunggulan yang kita miliki lagi. Nah, kita selalu meninggikan atau selalu mengutamakan, yaitu quality first. Kita selalu mengutamakan yang pertama adalah kualitas di atas kuantitas. Lalu yang kedua, customer focus. Kita fokus kepada customer yang ingin membeli atau bertanya. Kita tidak akan pernah mengabaikan mereka. Lalu yang ketiga adalah continuous growth. Kita akan terus bertumbuh dan akan terus bertumbuh ke depannya. Mungkin suatu saat website ini juga bisa di-upload atau mungkin bisa disebar sampai ke mancanegara. Nah, terakhir
di dashboard sendiri dia adalah page yang khusus untuk admin. Jadi apabila kita yang belum login lalu kita masuk, maka kita akan mendapat suatu modal peringatan. Kita akan disuruh untuk login terlebih dahulu. Oke. Nah, mungkin kita bisa melihat ke login. Nah, di fitur login kita bisa kita diberi leluasa untuk memilih apakah kita ingin login atau tidak. Kalau kita tidak ingin login, mungkin kita hanya ingin melihat-lihat saja nih. Tidak apa-apa. Namun, jika kita ingin membeli barang atau kita ingin memesan, maka kita harus tidak hanya menjadi user atau sebuah pengguna di website ini. Contoh, saya memesan. Ada pesan yang menunjukkan bahwa baju telah masuk ke dalam keranjang. Nah, lalu kita akan check out. Di sini ada suatu tulisan yang menunjukkan bahwa login required for check out, yang berarti kita tidak boleh check out kalau kita belum login. Nah, terus gimana kalau ada yang ngeyel tetap mau login? Maka kita beri peringatan lagi. Kita harus login. Kalau kamu tidak mau login, maka kamu tidak bisa check out barangnya. Nah, mari kita coba login dengan nama misalkan user, lalu user@gmail.com, lalu passwordnya users. Nah, kita langsung bisa masuk ke dalam model checkoutnya. Nah, di sini di checkout sendiri user atau pengguna disuruh memasukkan nama penerimanya, lalu nomor teleponnya, juga alamat lengkap tempat paket akan dikirim. Nah, ada juga beberapa opsi pengiriman, yaitu reguler yang berkisar selama 3-5 hari dan memakan harga ongkir 8.000, lalu express yang bisa memakan waktu 1-2 hari tetapi memakan harga 9.000, dan terakhir kargo yang memakan waktu 5-7 hari dengan estimasi ongkir 5.000. Nah, di terakhir kita akan melihat penjumlahan dari total semua harganya. Nah, di sini kita bisa tahu bukan bagaimana semuanya itu berjalan. Nah, lalu bagaimana dengan dashboard? Kita belum lihat bagian dashboard. Karena kita pengguna biasa, kita tidak boleh masuk karena hanya admin yang dibolehkan masuk. Oke, mari kita login sebagai admin. Nah, syarat kita jadi admin, kita harus memasukkan password yang sudah tertera dan itu pasti. Kita tidak boleh mengganti passwordnya dengan password yang lain. Kalau tidak, kita tidak akan menjadi admin. Nah, oke, sekarang di halaman dashboard pertama kita ditunjukkan tentang statistik keuangan kita dari hasil penjualan, hasil sales, lalu konversinya, dan user yang aktif di dalamnya. Lalu kita ditunjukkan chart bar yang berisi penjualan kita, data penjualan kita selama bulan tersebut, dari Januari, Februari, Maret, April, Mei hingga ke Juni. Lalu ada juga pemasukan dari bermacam-macam kategori, mulai dari elektronik, lalu baju, lalu peralatan rumah tangga dan perkebunan, lalu tentang olahraga, dan terakhir buku. Dan kita bisa melihat nih, apakah keuntungan yang kita hasilkan naik ataupun turun, dan berapa persen jumlah naik ataupun turunnya itu. Nah, terakhir ada juga kita disuguhkan dalam bar berapa total order yang pernah kita terima dan berapa total aktif user yang dari dulu pernah ada. Lalu
average ratingnya berapa, berapa rating yang diberikan kira-kira. Nah, juga ada perkembangan bulanannya, berapa persen. Dan terakhir quick action, kita bisa menanyakan di inventory kita ada apa saja. Lalu kita bisa melihat report atau laporan yang ada. Lalu kita bisa manage usernya, kita bisa mengatur usernya. Dan terakhir kita bisa setting bagaimana website itu akan berjalan. Nah, mungkin beberapa orang penasaran ya. Terus bagaimana kalau kita tidak suka warna putih? Kelihatannya kan terlalu polos. Kita bisa mengubahnya menjadi gelap. Nah, sekarang sudah masuk ke mode gelap. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini hampir semuanya berwarna cenderung biru gelap dan biru terang. Mungkin ada sedikit warna-warna yang lain. Nah, itulah hasil dari semua yang kita website yang saya buat. Nah, terakhir, terima kasih karena sudah mau mendengarkan presentasi yang saya buat untuk website saya kali ini. Dan juga hubungi kami untuk menjelajah produk terbaru atau mungkin ingin berbelanja di website kami. Email kami ada di e-commercelate@gmail.com. Lalu linknya juga tertera di bawah dan telepon juga tertera di bawah. Kalian bisa langsung chat atau mungkin langsung mau berbelanja dengan memesan suatu barang langsung ke dalam websitenya. Terima kasih telah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.